Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. This is a good news for you. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha benar. Tidak ada satupun kesalahan atau kegagalan dari semua perbuatannya. Namun seringkali sebagai manusia kita tidak dapat menyelami semua pekerjaan Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Dalam keadaan demikian yang dapat kita lakukan adalah tetap mempercayainya sebagai satu-satunya Tuhan yang adil dan berdaulat atas kehidupan kita. Berikut ini kita akan mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan menyatakan kesetiaannya kepada sebuah keluarga yang dipercayakan Tuhan, seorang anak yang spesial. Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Nama saya Michael Derek, biasa dipanggil Mike. Saya melayani di Yayasan Harapan Bangsa Lentera Mandiri. Nama saya Yanti Lesmana, biasa dipanggil Lala. Saat ini saya pelayanan sebagai guru di Life Kid kelas kanak-kanak. Nama saya Renhat Nehemia Kevin Derek, dipanggilnya Kevin. Umur saya 18 tahun. Pada tanggal 26 September 2003, Kevin lahir dalam keadaan prematur, yaitu dengan usia kandungan 28 minggu dengan berat lahir 1,3 kilo. Di 2 minggu setelah kelahiran Kevin mengalami pendarahan di perut, di paru-paru, dan di otak. Hal ini menyebabkan cerebral palsy, yaitu lumpuh otak, di mana pada kasus Kevin menyebabkan Kevin mengalami kekakuan pada tangan dan kakinya Kevin. Di samping itu juga Kevin mengalami gangguan kecerdasan, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan. Di mata kanannya Kevin juga tidak bisa melihat sama sekali, sedangkan mata kirinya -5. Kemudian juga pendengarannya yang bagian kanan tidak bisa mendengar sama sekali, dan yang bagian kiri kemampuan mendengarnya 50%. Dan dalam mengurus Kevin, pada saat Kevin masih kecil, Kevin juga sangat hiperaktif, tidak bisa konsentrasi. Dalam waktu 5 menit dia harus bergerak, sehingga saya sangat kesulitan untuk membawa dia misalnya ke sekolah minggu, karena dia pasti akan selalu bergerak terus. Kemudian juga untuk kadang-kadang Kevin menjadi tantrum dan emosi ya, sehingga dia seringkali mengamuk dan membentur-benturkan kepalanya ke tembok atau ke lantai. Dalam kondisi seperti ini, yang menjadi pergumulan kami adalah kami membutuhkan biaya yang cukup besar untuk terapi bagi anak kami sampai usia 14 tahun. Dan terapi yang dilakukan itu mulai dari terapi bicara, dari terapi perilaku, terapi motorik, bahkan terapi untuk berjalan dan sebagainya. Itu setiap hari kami lakukan ke rumah sakit, bahkan kami lanjutkan itu juga di rumah. Dan hal itu juga membuat keuangan kami itu benar-benar serba terbatas. Tapi yang menariknya bahwa dalam kondisi seperti itu kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan selalu mencukupkan itu semua. Terus terang, awalnya saya kecewa dan marah terhadap Tuhan. Suatu hari Tuhan menjawab saya. Tuhan bertanya sama saya, "La, apakah kamu mengakui otoritas aku atas hidup kamu, atas hidup anak kamu, atas hidup alam semesta ini? Kalau kamu mengakui otoritas aku atas hidup kamu dan atas hidup anak kamu, yang perlu kamu lakukan hanya kamu punya kerendahan hati dan keikhlasan untuk
menerima otoritas aku ini atas hidup kamu. Dan kamu hanya perlu melihat dari sudut pandang Allah, yaitu bahwa aku menciptakan anak kamu ini sempurna, anak kamu ini berharga, anak kamu ini adalah biji mataku. Sangat merasa tertemplak sekali. Saya merasa, Tuhan, saya seperti dibukakan pikiran saya. Kenapa saya tidak melihat otoritas Allah atas hidup saya, hidup anak saya, dan kenapa saya tidak melihat bahwa anak saya ini berharga, anak saya ini sempurna. Dan Tuhan memberitahukan pada saya, jangan melihat dari versi manusia, jangan lihat anak kamu dari versi manusia. Mungkin manusia melihat anak kamu ini gak sempurna, anak kamu ini ada kekurangan. Tapi kamu harus tahu bahwa aku menciptakan anakmu ini sempurna dan dia berharga dan dia adalah biji mataku. Perasaan saya pada waktu anak saya lahir, yang pertama saya lakukan adalah saya mengucap syukur atas apa yang Tuhan buat atas kehidupan kami sekeluarga. Dan saya tetap memperkatakan bahwa tidak ada yang salah dengan kelahiran anak kami. Iblis berusaha untuk menuduh, mendakwa, untuk ingin menjatuhkan kami, melemahkan iman kami bahwa anak kamu seperti ini. Tapi saya tetap perkatakan bahwa anak kami ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itulah yang senantiasa saya lakukan. Dan itu yang saya bagikan juga kepada istri saya, jangan pernah kecewa, jangan pernah mengeluh dalam hal ini. Dan itulah yang kami lakukan, dan itu saya lakukan setiap hari untuk saya kunjungi anak ini selama ada di rumah sakit. Dan saya perkatakan itu kepada anak kami waktu ada di inkubator. Doa saya pegang tangannya, saya cuma perkatakan, Kevin berharga di mata Tuhan, bahwa Kevin lahir oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan, dan Kevin tidak sendirian. Papa mama sayang Kevin, dan terlebih itu adalah Tuhan Yesus sangat mengasihi Kevin. Dan itulah yang terbukti di mana sampai saat ini anak kami ada sampai saat ini, itu merupakan anugerah kasih karunia Tuhan. Dan kami bersyukur berkat Tuhan selalu melimpah atas kehidupan kami. Ya, pesan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, apabila ada Bapak Ibu atau saudara saudari yang memiliki keluarga atau anak yang memiliki berkebutuhan khusus, saya cuma ingin katakan yang pertama, jangan pernah malu untuk mengakui keberadaan anak tersebut. Karena saya percaya bahwa anak itu terlahir bukan karena kebetulan, tapi dia lahir oleh karena kehendak Tuhan, dan dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua, kita belajar mengucap syukur, karena pada saat kita mengucap syukur, kita sedang membukakan pintu surga untuk memberkati kehidupan kita. Karena dengan mengucap syukur kita belajar bahwa kita setuju dengan apa yang Tuhan buat, yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kita. Yang ketiga, kita belajar untuk tidak menyerah, untuk tidak mudah menyerah. Melalui anak inilah kami belajar tentang kesabaran, tentang ketekunan, tentang ketelatenan dalam merawat anak ini. Dan kami sangat belajar juga diberkati dengan kehadiran anak kami. Dan kami bersyukur lewat pertumbuhan dia, saat ini dia senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yang keempat, saya ingin katakan, jangan pernah tinggalkan komunitas dimanapun kita berada. Karena melalui komunitas tersebut seperti live group yang kita bisa bangun di mana live saudara berada, itu juga memberikan kekuatan, memberikan juga motivasi bagi kita semua. Sehingga pada saat kita menghadapi ini semua, kita tidak sendirian. Kita percaya ada orang-orang yang ada di sekeliling kita, ada orang-orang di live group kita yang senantiasa menopang kita di dalam doa. Sehingga kita tahu bahwa kita tidak sendirian, ada Tuhan yang menyertai kita. Sehingga kita dapat berkata bahwa dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kesaksian yang luar biasa yang sangat memberkati kita semua. Setiap orang yang diciptakan Tuhan adalah berharga dan mulia di matanya.
Penyertaan Tuhan dapat kita rasakan melalui komunitas orang-orang percaya yang selalu memberikan dukungan dan doa ketika kita ada di dalam pergumulan. Dan percayalah, di dalam semuanya itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung di dalam live group, silakan dapat menghubungi nomor WhatsApp gereja di bawah ini. Kita akan bertumbuh bersama-sama untuk mengalami perubahan hidup dan perubahan peran. Demikian This is a Good News for You untuk hari ini. Jangan lupa besok kita akan bersama-sama bergabung di dalam ibadah online GSCA Bethlehem. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.